Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, senang sekali rasanya Al-Fakir Tri Zulkarnain pada kesempatan yang mulia kali ini dapat berbagi ilmu dan informasi mengenai tata cara salat Idul Fitri di rumah sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, di tengah pandemi virus COVID-19 di tahun ini, umat Islam pada umumnya dihimbau oleh para ulama dan juga pemerintah untuk bisa mengadakan kegiatan ibadah di rumah saja, terutama bagi mereka yang berada di zona merah penyebaran virus tersebut. Dan salah satu ibadah yang rutin kita adakan insya Allah beberapa hari ke depan lagi, yakni salat Idul Fitri. Sehingga kami merasa perlu untuk ikut berpartisipasi semampu kami dalam rangka memberikan edukasi ilmu tentang bagaimana mekanisme salat Idul Fitri yang sesuai dengan tuntunan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan tentunya semata-mata kami berharap mendapatkan pahala jariah serta ridha Allah Subhanahu wa taala atas semua hal yang bermanfaat yang bisa diambil di dalam video ini. Amin Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Penjabaran tentang tata cara salat Idul Fitri ini hanya akan dibahas dalam sudut pandang mazhab Imam Syafi'i, sehingga kami tidak akan menyampaikan perbedaan pendapat dari mazhab yang lain. Dan dalam penjabaran tema ini, kami membaginya menjadi 6 subtema yang jika kalian hanya ingin melihat kepada tema-tema tertentu, bisa langsung melihat deskripsi video dan mengklik timestamp yang telah tersedia di sana. 6 pembahasan tersebut yaitu yang pertama, pengertian sholat Id, yang kedua, waktu pelaksanaan sholat Id, yang ketiga, sunnah-sunnah sebelum sholat Id, yang keempat, hukum sholat Id di rumah, yang kelima, tata cara sholat Id, dan yang keenam, sunnah khutbah setelah sholat Id. Ikhwati fillah rahimakumullah. Secara bahasa, kata al-id itu diambil dari kata al-ud, yaitu bermakna kembali dan berulang, karena memang Id itu selalu terulang-ulang setiap tahunnya. Namun secara istilah, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, para ulama fikih mengartikan kata al-id tidak keluar dari makna bahasanya, yaitu kembali terulang. Dan Id ini ada 2 hari. Yang pertama hari Idul Fitri setelah bulan Ramadan, yaitu awal bulan Syawal. Dan yang kedua hari Idul Adha, yaitu hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sama seperti salat-salat pada umumnya, salat Id juga memiliki waktu tertentu. Awal waktu salat Id adalah ketika terbitnya matahari atau masuknya waktu duha, dan berakhir pada saat matahari tergelincir atau menjelang masuknya waktu zuhur. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab karangan Imam Nawawi dituliskan, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa akhir waktu salat Id adalah ketika tergelincirnya matahari. Adapun waktu awalnya ada 2 pendapat. Yang paling sahih di antara keduanya adalah ketika terbitnya matahari. Adapun waktu afdolnya adalah ketika matahari sudah naik atau tinggi sekira setombak. Dari penjelasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk salat Idul Fitri, maka waktu afdolnya yakni diakhirkan dari waktu terbitnya matahari. Sedangkan untuk salat Idul Adha, maka utamanya adalah disegerakan pelaksanaannya ketika matahari terbit. Pembedaan waktu dari 2 Id tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu Ajilil Adha wa Akhiril Fitr wa Dzakkarin Nas. Bahwasanya Rasulullah SAW menulis surat kepada Amr bin Hazm ketika dia berada di Najran. Segerakanlah pelaksanaan salat Idul Adha dan akhirkanlah pelaksanaan salat Idul Fitri, dan ingatkanlah semua manusia. Hadis riwayat Baihaqi. Selain karena adanya riwayat tersebut, alasan lainnya mengapa pelaksanaan salat Idul Fitri sebaiknya diakhirkan adalah agar waktu untuk membayar zakat Idul Fitri semakin luas atau lama, karena kita tahu bersama bahwa waktu terbaik untuk membayar zakat fitri adalah ketika keluar rumah sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Adapun penyegerakan pelaksanaan salat Idul Adha adalah untuk menyegerakan proses penyembelihan hewan kurban, karena waktu penyembelihan hewan kurban adalah ketika selesainya pelaksanaan salat Idul Adha. Ikhwati fillah rahimakumullah.
Sekurang-kurangnya terdapat 7 hal sunnah yang dapat kita lakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah. Pertama, makan sebelum sholat Id, yaitu disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Boleh makan apa saja, namun yang afdal adalah makan kurma dengan bilangan ganjil. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam Syafi'i dan para ashab atau ulama-ulamanya sepakat bahwa dianjurkan ketika hendak berangkat menuju sholat Idul Fitri untuk memakan sesuatu terlebih dahulu. Apabila tidak makan sebelum keluar, maka dianjurkan makan sebelum pelaksanaan sholat. Dianjurkan juga yang dimakan itu adalah kurma dengan bilangan ganjil. Hal ini disandarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan disahihkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yagdu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi untuk pelaksanaan salat Idul Fitri hingga beliau makan beberapa butir kurma. Ikhwati fillah rahimakumullah. Untuk sunnah yang kedua yaitu mandi sebelum salat Id. Disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat Id. Mandi ketika hari raya ini hukumnya sunnah, baik bagi orang yang melaksanakan salat maupun yang tidak. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yaitu Imam Syafi'i dan para ashabnya telah bersepakat bahwa dianjurkan mandi untuk salat Id, baik bagi orang yang akan hadir untuk salat ataupun yang tidak menghadirinya. Adapun untuk lafal niatnya, sebagaimana petunjuk Syekh Al-Baijuri di dalam kitabnya Hasyiyatu Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, adalah sebagai berikut, yaitu nawaitul ghusla li'idil fitr sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk merayakan Idul Fitri sebagaimana sunnah karena Allah Ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Untuk sunnah yang ketiga yaitu memakai wangian, yaitu disunahkan ketika hendak melaksanakan salat Id untuk memakai wangian atau parfum. Para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa dianjurkan untuk memakai wangi-wangian atau parfum dan bersih-bersih badan dengan mencukur bulu-bulu, memotong kuku, dan menghilangkan bau dari badan dan pakaiannya. Pada dasarnya hal ini dilakukan karena pada sholat Id banyak orang-orang yang berkumpul dan akan menjadi kurang nyaman ketika dalam perkumpulan banyak orang tercium bau yang tidak enak. Namun secara umum, memakai wangian dalam kondisi apapun termasuk sholat adalah sunnah. Meskipun kita sholat hanya seorang diri, di rumah, atau terbatas dengan jumlah makmum yang sedikit. Sebagaimana dalam riwayat hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunnanil mursalin, al-haya, wat-ta'attur, was-siwak, wan-nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal termasuk sunnah-sunnahnya para rasul, yaitu malu, memakai wangian atau parfum, siwak atau sikat gigi, dan menikah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Untuk sunnah yang keempat adalah memakai pakaian yang bagus. Masih di dalam kitab yang sama, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, diterangkan tentang kesunahan memakai pakaian terbaik untuk pelaksanaan salat Id, yaitu para ashab, ulama Syafi'iyah beserta Imam Syafi'i sepakat bahwa dianjurkan memakai pakaian terbaik untuk salat Id. Pakaian terbaik di sini maksudnya dari segi kualitas dan rupa. Adapun warna, maka yang paling afdol adalah warna putih. Di dalam riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya selalu memakai pakaian yang bagus dengan dalil annan nabiyya kana yalbasu burda hibaratin fi kulli Id, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya memakai kain buatan Yaman pada tiap-tiap hari raya. Hadis riwayat Baihaqi. Ikhwati fillah rahimakumullah. Untuk sunnah yang kelima yaitu tidak ada adzan dan iqamah. Berbeda dengan salat yang lain, dalam sholat Id sunnahnya justru tidak ada adzan dan iqamah. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yaitu Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengatakan sholat Id itu tidak ada adzan dan tidak ada iqamah.
Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka, dan pendapat inilah yang diamalkan oleh orang-orang di negeri-negeri Islam. Hal ini didasarkan pada hadis mauquf dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dan disahihkan oleh Imam Muslim. Jabir berkata, "Al-'idaini ghairu marratin wala marrataini bi ghairi adhani wala iqamah." Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 2 hari raya, bukan hanya sekali 2 kali. Di dalam salat itu tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamah. Namun, meskipun tidak ada adzan dan iqamah, dianjurkan untuk memberi tanda bahwa salat akan segera dimulai. Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengatakan, dianjurkan untuk mengatakan as-shalah jami'atan. Jadi, ketika Anda melakukan salat ini di rumah secara berjamaah, maka tunjuklah seorang untuk mengucapkan as-shalah jami'atan sebagai tanda bahwa salat Id segera dimulai. Anda bisa menunjuk anak laki-laki Anda sebagai bentuk pembelajaran, atau mungkin orang tua, abang, adik, atau siapapun termasuk Anda sebagai imam yang memimpin jalannya ibadah salat Id. Ikhwati fillah rahimakumullah, untuk sunnah yang keenam adalah tidak ada salat sunnah rawatib. Di dalam ketentuan salat Id, tidak ada kesunnahan untuk melaksanakan salat rawatib. Masih dalam kitab yang sama disebutkan, Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengatakan, tidak ada salat sunnah bagi salat Id, baik sebelum qabliyah ataupun sesudahnya, ba'diyah. Ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melakukan salat sunnah rawatib tersebut untuk salat Id. Hal ini berdasarkan pada hadis mauquf dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, "An-nabiyya shalla yaumal 'id raka'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahum." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan salat Id, beliau tidak melaksanakan salat apapun, baik sebelum atau sesudahnya. Namun, yang perlu digarisbawahi, meski tidak ada kesunahan melaksanakan salat rawatib, bukan berarti tidak boleh melaksanakan salat sunnah sebelum salat Id. Boleh saja untuk melaksanakan salat sunnah mutlak, baik sebelum atau sudah salat Id. Ikhwati fillah rahimakumullah, untuk sunnah yang ketujuh adalah memperbanyak bacaan takbir. Salah satu syiar yang identik dengan Idul Fitri adalah kumandang takbirnya. Anjuran memperbanyak takbir ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah pada akhir ayat yang ke-185, yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kalian bersyukur. Juga didukung dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man ahya lailatil 'id lam yamut qalbuhu yawma tamut al-qalub." Barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, maka hatinya tidak akan mati pada saat hati-hati menjadi mati. Hadis tadi dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar dari Ibnu Majah rahimallahu ta'ala. Meskipun ini adalah hadis yang dhaif, namun hadis-hadis mengenai amalan utama tetap boleh dilakukan. Ada 2 jenis takbir di dalam Idul Fitri. Yang pertama, muqayyad atau dibatasi, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat, baik fardu maupun sunnah. Jadi, setiap selesai sholat, diajarkan untuk membaca takbir. Untuk yang kedua, mursal atau dibebaskan, yaitu takbir yang tidak terbatas setelah sholat, bisa dilakukan setiap kondisi. Kesunahan takbir Idul Fitri dimulai sejak tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya imam sholat Id bagi yang berjamaah, atau takbiratul ihramnya musolli sendiri bagi yang sholat sendirian. Sebagaimana di awal kami singgung bahwa afdolnya waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah diakhirkan, maka disunahkan untuk menunggu waktu tersebut dengan memperbanyak bacaan takbir. Di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi menyebutkan 2 redaksi takbir yang disunahkan untuk dibaca.
maka sudah umum dilakukan penggabungan dari dua redaksi takbir tersebut sehingga dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita masuk tentang pembahasan hukum sholat Idul Fitri di rumah menurut mazhab Imam Syafi'i. Mayoritas ulama selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa sholat Id tetap disyariatkan untuk dilakukan di rumah secara mandiri jika memang tidak bisa dilakukan secara berjamaah di rumah masjid atau di lapangan. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, para ulama sepakat berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa disunahkan sholat Id secara berjamaah, namun jika sholat ini dilakukan secara mandiri atau munfarid, maka menurut mazhab Syafi'i sholatnya sah. Di samping itu, sholat ini dapat pula dilakukan secara berjamaah antara anggota keluarga di rumah. Imam Nawawi juga mengatakan, apakah disyariatkan sholat Id atas hamba sahaya, musafir, wanita, dan munfarid atau sendirian di dalam rumah atau di tempat lainnya? Ada dua jalur periwayatan dalam mazhab Syafi'i, dan yang paling masyhur dan pasti bahwa hal itu juga disyariatkan bagi mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada dasarnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, melafazkan niat itu sifatnya adalah anjuran dan dimaksudkan untuk menguatkan dan menetapkan niat di dalam hati, dan tentunya harus ada kesamaan antara lafaz niat dengan apa yang dimaksudkan di dalam hati. Sehingga melafazkan niat bukanlah sebuah kewajiban yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu amaliyah ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, tepatnya niat adalah hati dan tidak diisyaratkan melafazkannya dengan lisan sebagaimana telah disepakati, dan tidak sah melafazkan niat tanpa ada niat dalam hati sebagaimana sudah disepakati, tetapi dianjurkan melafazkan niat dengan lisan disertai niat dalam hati. Berikut adalah beberapa lafal niat salat Idul Fitri yang kami kutip dari kitab Irsyadul Anam karya Sayyid Utsman bin Yahya. Untuk yang pertama, apabila Anda seorang imam, maka redaksinya adalah usolli sunnatal Idul Fitr raqataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai imam karena Allah Ta'ala. Lalu jika Anda sebagai makmum, maka redaksinya adalah usolli sunnatal Idul Fitr raqataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada dasarnya praktek salat Id hampir sama dengan salat lainnya. Tidak ada perbedaan yang berarti dalam praktik pelaksanaannya. Apakah salat Id dilakukan secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri, maupun dilakukan di masjid ataupun di rumah. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa salat Idul Fitri dilakukan dengan jumlah 2 rakaat, seperti dinukil Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, salat Id itu 2 rakaat berdasarkan ijma para ulama. Prakteknya sama seperti salat pada umumnya, begitu juga sunnah-sunnahnya, baik ab'ad ataupun hayat. Diniatkan itu semua untuk salat Id. Inilah batas minimal praktek salat Id. Jadi ketika seseorang melaksanakan salat 2 rakaat seperti salat pada umumnya,
dan dia meniatkan dalam hatinya sholat id, maka sholatnya sah dan dihitung sebagai sholat id. Ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, takbir zawaid pada rakaat yang pertama itu sebanyak 7 kali, dan pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Takbir zawaid adalah takbir tambahan setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama, juga bukan takbir perpindahan intikal dari rakaat 1 ke rakaat yang kedua. Sehingga pada prakteknya ada 8 takbir. Saat rakaat pertama 1 takbir untuk takbiratul ihram dan 7 kali takbir untuk takbir zawaid. Dan terdapat 6 takbir pada rakaat kedua, 1 takbir intikal dan 5 takbir untuk takbir zawaidnya. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Adapun praktek sholat id yang sempurna yaitu setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kemudian melakukan takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama selain takbiratul ihram dan takbir untuk ruku. Dalam penjelasan Imam Nawawi ini, selain kita mendapat informasi tentang jumlah takbir pada rakaat pertama, kita juga mendapat informasi tentang kesunahan untuk tetap membaca doa iftitah. Dan doa iftitahnya bukan dibaca setelah takbir zawaid yang ke-7, melainkan di awal setelah takbiratul ihram. Sedangkan ibarat untuk jumlah takbir pada rakaat kedua adalah sebagai berikut. Adapun di rakaat kedua, jumlah takbirnya adalah 5 kali selain takbir dari sujud dan takbir untuk ruku. Dasar praktek tersebut adalah penjelasan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang telah disahihkan riwayatnya oleh Imam Bukhari, yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fil thaniyati 5. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 takbir. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara takbir zawaid tersebut disunahkan berhenti sejenak untuk membaca dzikir. Namun, pada takbir terakhir tidak lagi membaca tasbih, namun langsung membaca ta'awudz dan surat Al-Fatihah. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa membaca dzikir di antara takbir zawaid ini disunahkan secara sil atau pelan. Ulama telah bersepakat bahwa membaca Al-Fatihah, surat dan takbir itu dikeraskan atau jahar. Sedangkan bacaan antara 2 takbir dipelankan atau sil. Pada umumnya, boleh membaca dzikir dalam redaksi apapun. Namun yang paling direkomendasikan para ulama adalah kalimat tamjid, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hal itu sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan untuk berhenti sejenak di antara 2 takbir sekira bacaan 1 ayat yang tidak panjang, tidak juga pendek, untuk membaca tahlil, tahmid, dan tamjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimakumullah. Berikut saya akan mempraktekkan daripada sholat sunnah Idul Fitri, di mana saya selaku imam, saya akan mulai. Bismillah. Salli sunnatul fitri raqataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Lalu membaca suratul Fatihah, dan tidak disunahkan membaca tasbih. Lalu setelah ini
Saya akan melanjutkan untuk sholatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan sunahkan membaca surat pendek atau surat-surat yang disunahkan. Lalu kembali ruku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, alhamdulillah. Namun tidak ada salahnya dalam rangka menambah kesempurnaan sholat Idul Fitri yang diadakan hanya setahun sekali ini untuk kita menggabungkan dzikir tamjid tadi dengan redaksi-redaksi dzikir yang lainnya yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab seperti La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallama katsira, atau subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuka. Sehingga kami menyukai untuk membaca semuanya dengan susunan sebagai berikut. Saya contohkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallama katsira. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla thana'uka wa la ilaha illa ghairuka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, dan seterusnya. Dasar dari adanya berbagai bacaan tasbih ini adalah atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Al-Qamah di dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Faqala Abdullahi tabda'u fatukabbiru takbiratan taftatihu biha as-salah wa tahmadu rabbuka wa tusalli 'alan nabiyyi wa sallallahu alaihi wasallam thumma tad'u wa tukabbir. Al-Qamah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa dan Hudzaifah pernah didatangi oleh Al-Walid bin Uqbah sebelum hari raya tiba. Al-Walid ini berkata kepada mereka, Lebaran kita sudah dekat. Bagaimana takbir pada salat Id? Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, mulailah dengan takbir, lalu kamu memuji Tuhanmu, bersalat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berdoa, kemudian kamu takbir lagi. Namun, andai kata ditinggalkan semua dzikir ini dan takbir-takbir yang berjumlah 7 dan 5, maka tetap sah salatnya dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Akan tetapi, hilanglah keutamaan dan kesempurnaan dari sholat tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, setelah selesai membaca Al-Fatihah, maka setelah itu disunahkan untuk melanjutkan bacaan mengambil surah atau ayat tertentu. Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus tentang surat atau ayat apa yang harus dibaca, semuanya diserahkan kepada imam. Namun jika kita melihat salat idnya Rasulullah SAW, maka ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surat Al-Qaf di rakaat yang pertama dan surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Dalilnya adalah hadis mauquf yang disahihkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah bertanya pada Waqid Al-Laitsi tentang surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika salat Idul Adha dan Idul Fitri. Maka dijawab, Nabi SAW biasa membaca Qaf wal Qur'anil Majid di dalam surat Qaf dan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar di dalam surat Al-Qamar.
Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW pernah membaca surat Al-A'la di rakaat yang pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Sebagaimana hadis mauquf yang telah disahihkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW biasa membaca dalam sholat Id maupun sholat Jumat Sabbihisma rabbikal a'la di dalam surat Al-A'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah di dalam surat Al-Ghasyiyah. An-Nu'man bin Bashir mengatakan begitu pula ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing sholat. Maka kami menyarankan agar antum justru mengamalkan surat-surat yang ada dalam kedua riwayat tersebut, sehingga pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Qaf dan dilanjutkan dengan surat Al-A'la, lalu yang kedua membaca surat Al-Qamar disambung dengan surat Al-Ghasyiyah. Sebab membaca dua surat sunnah dalam satu rakaat adalah hal yang diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i didasarkan pada sebuah hadis mauquf dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi bahwa beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqrunu baina kulli surataini fi raq'atin." Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca dua surat dalam satu rakaat. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian, kalaupun terhalang untuk membaca surat-surat tersebut dikarenakan tidak hafal, maka di dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan untuk salat sambil memegang mushaf atau Al-Quran. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2019 lalu sudah mengeluarkan fatwa resmi bahwa melihat mushaf Al-Quran saat salat tidaklah membatalkan salat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf tidak membatalkan salat meskipun dia tidak hafal Al-Quran. Bahkan, itu wajib dilakukan bila tidak hafal surat Al-Fatihah meskipun dengan membalikkan halaman. Maka tidak batal salatnya. Andaikan seorang melihat tulisan selain mushaf dan diulang-ulang dalam hati, tidak batal salatnya. Akan tetapi menjadi makruh bila berlangsung lama. Hal tersebut berdasarkan pada riwayat hadis dari Aisyah, istri Rasulullah SAW, bahwa gulamnya menjadi imam sholat atas dirinya sambil memegang mushaf. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Lalu yang kedua, Ibnu At-Taimi meriwayatkan dari ayahnya bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha membaca mushaf dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Abdul Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimakumullah. Berikut saya akan mencontohkan atau mempraktekkan daripada sholat menggunakan dan memegang mushaf. Untuk yang pertama, adabnya memegang Quran dengan menggunakan tangan kanan. Lalu jangan lupa sebelum dibaca atau sebelum kita memulai sholat ditandai, entah itu dikebet untuk halamannya atau ditandai dengan tangan kita. Seperti contoh tadi, ada beberapa surat panjang yang dianjurkan untuk dibaca. Jadi karena kita mungkin ada yang tidak hafal atau belum hafal, bisa dengan menggunakan mushaf dibaca. Oke, saya mulai dengan sholatnya. Itu dan juga saya membaca surat, untuk contohnya membaca surat pendek yaitu Al-Ikhlas dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal fitri raqataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, begitu untuk contoh prakteknya. Semoga bisa dirasakan oleh para sekalian. Ikhwati fillah rahimakumullah. Disunahkan setelah selesai melaksanakan sholat id untuk melaksanakan 2 khutbah. Untuk poin ini tentu saja hanya berlaku bagi antum yang sholat id secara berjamaah di rumah, bukan secara munfarid. 2 khutbah ini, pada khutbah yang pertama disunahkan membaca takbir 9 kali, pada khutbah yang kedua disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Menurut kesepakatan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah, disunahkan pada khutbah pertama membaca 9 kali takbir yang bersusun atau berurutan, sedangkan pada khutbah yang kedua membaca 7 kali takbir. Disunahkan juga untuk materi khutbah agar sesuai atau punya kolerasi dengan tema hari rayanya. Bila hari raya Idul Fitri tengah pandemi COVID-19 seperti ini, maka disunahkan membawa materi semisal peningkatan takwa di tengah pandemi corona dan sebagainya. Hal ini juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengatakan, apabila salat Idul Fitri dianjurkan bagi khatib ketika khutbah untuk menjelaskan hukum-hukum zakat fitri, tetapi apabila salat Id Adha dianjurkan bagi khatib untuk menjelaskan hukum-hukum ibadah kurban dengan penjelasan yang jelas yang dapat pahami oleh jamaah. Namun, yang perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan khutbah ini dihukumi sebagai sebuah kesunahan, bukan kewajiban yang menjadi syarat sahnya salat Id kita. Sesuai dengan hadis dari Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu yang disahihkan oleh Abu Daud bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna nakhtubu faman ahabba an yajlisa lil khutbati fal yajlis wa man ahabba an yadhhaba fal yadhhab." Kami saat ini akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan ia duduk. Siapa yang ingin pergi, silakan ia pergi. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait praktik salat sunnah Id, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam sunnah-sunnah sebelum dan sesudahnya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, ja'alanallahu minal aidin wal faizin bil jannah, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah mengabulkan dari kami dan dari kalian, dan puasa kami dan puasa kalian. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai seorang yang kembali pada fitrah dan menuai kemenangan dengan meraih surga. Semoga setiap tahun kalian berada dalam kebaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.